Hai teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Kokopur. Hari ini kita akan bahas satu rumah. Ini harta karun banget, ada di Green Garden, ya. Dan ini pertama kali kita bahas rumah secondary ya, teman-teman. Ini rumah unik banget. Menurut saya isinya luas-luas, kamarnya juga banyak banget, dan banyak barang antik di dalam. Penasaran? Yuk kita lihat rumahnya. Nah ini daerah depannya. Carportnya udah muat dua nih. Soalnya rumahnya tuh 12 kali 25. Jadi pasti lebar banget. Oke. Di sini juga ada satu garasi. Ini garasi panjang loh. Panjangnya 10 meter. Jadi teman-teman kalau mobilnya kecil kayak Jazz, Brio gitu ya, itu bisa buat dua mobil. Ini kalau saya sih suka ya model-model rumah orang tahun 2000-an suka bikin gini nih. Ini keramik tapi banyak motif dan ini nggak licin. Terus model-model batu-batu gitu ya. Jadi ini kesan rumahnya kokoh banget. Nggak cuma di tembok, tiang-tiang juga udah pakai batu-batu. Mungkin teman-teman kalau lihat sini ada banyak retak-retak rambut sedikit ya. Ini wajar banget sih teman-teman untuk rumah yang belasan tahun dan tinggal di touch up dikit, ini udah cantik banget. Area sini penghijauannya cukup luas ya. Ini mau pasang pohon yang lumayan besar juga masih bisa. Atau bikin pot yang kecil-kecil, bikin tanaman gantung, ini cantik banget. Kalau kayak saya nih, sebenarnya suka piara binatang gitu ya. Ini buat kandang masih bisa nih, nanti tinggal bikin tutup. Ini enak ya kalau rumah luas itu. Kita lihat dalamnya yuk. Sebelum lihat dalam ya, ini salah satu rumah mewah nih, gini nih. Kita baru masuk aja udah disambut sama marmer loh. Nanti teman-teman lihat marmer di dalam gede-gede. Teman-teman, ini ruangan tamunya. Feel so natural ya. Terus pintunya tinggi banget loh. Dan ini ada pintu setengah lagi. Jadi ini kalau masukin barang besar, gampang. Nanti kita lihat, ada banget meja-meja yang agak besar. Ini kenapa feels natural? Tone-nya, tone kayu. Dan teman-teman, ini kalau kepegang berasa banget. Ini bukan cat indoor, ini cat outdoor nih. Jadi nggak gampang kotor kalau pakai cat ini. Ini juga masih ada free space area. Dan kacanya full ya, atas sampai bawah. Jadi ini hemat listrik nih, kalau siang-siang ada tamu, nggak usah buka lampu. Nah, ini unik banget. Saya yakin Gen Z nggak pernah lihat nih yang kayak begini nih. Ini tempat apa? Ini tempat majalah buat ditaruh. Zaman dulu kan masih nggak pakai handphone ya, jadi masih kepake banget yang kayak begini. Nah, kalau ini saya juga nggak tahu nih. Teman-teman kalau tahu bantu komen ya. Ini alat apa sih? Ini unik banget nih, antik. Nah, di sini juga hampir semua ya, furniture kayu, ini meja juga kayu campur marmer. Nah, info dari pemilik sih untuk yang nempel itu semuanya dapat kalau teman-teman beli rumah ini. Tapi untuk furniture gini, kalau berminat boleh juga kontak. Nanti bisa nego langsung sama pemiliknya. Oh, ini ada lemari zaman apa nih? Dinasti Ming atau dinasti apa? Ini unik banget sih, sama penjaga-penjaga naganya juga ada nih. Nyaman banget living roomnya. Ini juga udah estetik, plafonnya nggak rata, ada drop ceilingnya, chandeliernya juga cocok banget, simple, manis banget. Dan ini kayak berasa ke rumah kakek atau nenek di kampung gitu ya, masih banyak kayu semua. Oke, kita lihat dalamnya. Di sebelah sini masih ada satu kamar. Ini gede banget. Jadi rumah ini totalnya ada 4 kamar tidur, plus satu yang buat ART. Ini satu yang di bawah, lebar banget, dan ada satu ensuite bathroom. Nah, di luar sini ini sudah ada kamar mandi juga. Menariknya di sini, kamar mandinya itu udah ada skylight-nya. Nggak cuma skylight, sebenarnya ini di atas itu tuh juga untuk aliran udara. Jadi rumah ini nggak akan terasa pengap ataupun terasa lembab gitu, karena aliran udaranya lancar. Oke. Nah, ini meja nih ya. 4 orang angkat belum tentu sanggup nih. Ini kayunya bagus banget dari zaman dulu. Saya suka banget tuh rumah ini, kayak berasa di rumah lama saya. Ini area yang tembus ke garasi. Tadi teman-teman udah lihat yang dari pintu depan, ini panjangnya kurang lebih 10 meter. Jadi mobil kecil pun dua muat, atau mau taruh barang-barang lain nih seperti sepeda, motor, itu juga bisa. Dan
ini sudah ada skylight. Sehingga pencahayaan bagus, aliran udara juga bisa masuk dari sini. Itu sudah ada satu pintu ke area ART. Jadi terpisah ya. Area servisnya, area ART bisa langsung tembus ke depan juga. Ini yang paling ekstra dari rumahnya. Ruang keluarganya besar banget. Marmernya besar-besar. Teman-teman, nih kalau saya tiduran nih, satu slab ini lebih tinggi dari saya nih. Dan ini marmernya, ini marmer ujung pandang. Dan kalau dilihat nih, potongan-potongannya nih ada yang sama, tapi ada juga yang lebih kecil. Jadi ini benar-benar dipesan untuk bangun rumah ini ceritanya. Sebelah sini bisa untuk area meja makan. Sini udah ada lemari juga. Ya kalau teman-teman suka model lemari ini bisa nih bilang sama pemiliknya, kita bisa negoin. Nah, yang saya suka dari rumah kalau marmer begini nih ya, bisa ngapain ayo? Bisa seluncuran. Nah, ini area living roomnya untuk keluarga. Ini bisa ngumpul 8 sampai 10 orang, masih cukup banget. Ini bisa taruh TV, pajangan-pajangannya ini masih bisa nambah banget sebenarnya. Dan kalau ngumpul di sini, airflow-nya lancar banget. Di sini udah ada satu void yang teman-teman lihat, ini luas banget kok. Pencahayaannya juga bagus. Nanti kalau teman-teman yang beli rumah ini bisa direnov sedikit nih. Ini catnya dicat ulang, lalu atas juga nanti bisa diganti pakai kaca tempered. Ah itu cakep banget, pencahayaannya lebih bagus, aliran udara samping juga masih baik. Dan ini kolam ikannya masih berfungsi juga ya, kalau teman-teman mau. Ini dapurnya. Kalau dapur jangan minta marmer, nanti licin. Nah, ini juga sudah anti licin ya, jadi kena air atau minyak, ini aman banget. Lagi-lagi mejanya kayu, feel so natural di rumah ini ya. Ini sudah full kitchen setnya, nanti teman-teman dapat semuanya, masih very proper untuk dipakai. Kalau nggak suka warnanya bisa ganti aja warnanya. Oke. Ini juga sudah, ini saya suka nih, thoughtful banget ya, om sama tante yang tinggal ini. Ini sudah ada lemari-lemari yang pas nih untuk microwave, untuk oven kecil, ya. Ini juga udah lengkap banget. Area kompor, dapurnya ini bentuknya L ya, jadi nggak jadi satu nih. Dan ini sudah tembus ke area service untuk naik ke atas dan juga kamar tidur dan kamar mandi ART-nya. Nah, di bawah tangga ini masih ada area bisa untuk storage ya. Ini lumayan luas sih, teman-teman mau simpen sapu, pel, vacuum cleaner, koper juga masih muat banget di bawah ini. Nah, sebelum naik ke lantai 2, ini tangganya aja pakai marmer. Warnanya juga senada. Sudah ada list juga di samping, jadi nggak gampang kotor. Dan ini tangganya dibikin model industrial begini, ini bukan gimmick ya, ini emang lebih kuat dibandingkan tangga pada umumnya. Dan ini biasanya orang suka komplain, tangga sempit banget ya gitu. Ini mau berdua aja masih muat nih tuh. Jadi kalau yang pengantin baru gitu ya atau orang tua mau gandengan pas naik ini masih muat banget nih. Ya kita lihat lantai 2. Nah, area tangga sini nih udah ada skylightnya nih di atas nih. Sama kalau dilihat di samping tuh ada pintu kaca kecil itu bisa dibuka tuh. Jadi ada aliran udara yang bisa masuk sini, nggak cuma cahaya doang. Jadi rumah ini nggak sumpek. Nah kita naik ke lantai 2 yang ada 3 kamar tidur, 3 kamar mandi, dan ada area-area ekstra. Nanti kita lihat apa yang ekstra ya. Nah ini balkonnya nih teman-teman. Balkonnya cukup luas, mau taruh kursi, meja buat nongkrong sore bisa. Dan itu bisa tembus loh ke area samping yang servis itu tadi. Dan sini masih ada space dikit, ya teman-teman mau taruh kursi atau taruh laci masih bisa nih. Dan pencahayaannya bagus ya, nggak terlalu over, tapi ini dapat banget. Nah di sini kiri kanan ini ada satu kamar. Kamar ini lucunya adalah connecting ke kamar utama. Lalu yang di sini juga ada satu kamar yang
lumayan besar dan bentuknya agak memanjang. Ini cukup banget, mau taruh wardrobe, mau taruh meja, dan juga kasur yang ukuran king pun masih oke. Ada satu kamar mandi sharing di sini. Lalu ini yang ekstra, ada kamar buat karaoke. Peralatannya sudah nempel, lalu ada juga peredam yang di custom made sama pemiliknya sendiri. Very aesthetic. Nah, tadi di bawah kita udah ada apa? Living room ada satu ya. Terus ruang makannya aja ada dua ya. Di sini nggak mau kalah. Ini ada living room lagi satu nih, yang luas banget. Nah, ini saya yakin teman-teman Gen Z nggak pernah lihat ini intermezzo aja. Pianonya atau keyboardnya sudah ada floppy disknya. Mana ada zaman sekarang ada floppy disknya. Nah, di sini ada satu master bedroom juga. Master bedroom ini connecting dan ada wardrobe yang tinggi-tinggi banget. Jadi mau sharing sama yang kamar depan juga bisa sebenarnya. Dan sudah ada ensuite bathroom satu di dalamnya yang ada bathtub. Ini living roomnya yang nyambung ke belakang. Jadi ini pencahayaannya bagus karena void ini juga masih bisa kita buka ya. Jadi rumah ini teman-teman untuk tinggal tuh very comfy, nggak takut sempit, nggak takut aliran udaranya nggak lancar, lembab, ataupun pencahayaannya ini bagus banget. Di atas itu nanti tinggal diganti aja kanopinya pakai kaca, very nice. Living room udah dua, ruang makan tadi udah dua ya. Terus nah ini juga ada meja bar zaman Viking nih kayaknya. Ini keren banget ya. Susah banget udah mau nemuin barang kayak begini. Nah, ada lagi yang dua. Dapurnya dua. Jadi, kalau yang tinggal di lantai atas, nggak usah repot-repot turun ke bawah. Udah ada meja untuk ngumpul, sudah ada dapur, ini ada sinknya, ini ada kompor listriknya, ini udah cukup banget. Area sini nyambung ke area service. Saya bilang tadi di awal ya, semuanya ekstra. Ini ekstra besar. Zaman sekarang nyari area service yang sebesar gini teman-teman nggak gampang. Dan yang saya suka adalah ini masih sangat terawat banget semuanya. Ini mesin cuci yang dipakai ada dua. Lalu ini area yang ke rooftop. Kalau teman-teman perhatiin tangganya pun tidak sempit. Ini pakai sendal dulu, katanya takut licin. Nah, ini tangganya pun lebar banget ya. Jadi teman-teman kalau mau barbecue, mau kumpul-kumpul sama keluarga di atas, nggak usah takut repot, bawa barang, bawa meja segala macem, gampang banget pokoknya. Kita lihat rooftopnya yuk. Nah, ini nih estetik banget nih. Lantainya aja ada pakai glass block. Jadi ya ada pencahayaan-pencahayaan dikit lah dari atas ke bawah gitu. Wih, rooftopnya luas banget nih. Panjangnya 12 meter. Terus masih banyak area space-nya yang bisa buat ngumpul. Ini nanti tinggal dirapiin nih teman-teman. Ganti yang kaca, lalu area sini ini thoughtful banget ya. Jadi ada space untuk ada udara bisa masuk. Ini udah ada toren juga. Di bawah juga sebenarnya sudah ada tangki air. Jadi kalau urusan air di sini aman banget. Sudah ada pompa juga dan ini pakai air pump ya di daerah sini. Nah, ini teman-teman lihat ini kayak genteng gitu ya. Bangunan apa ini? Nanti kita lihat di dalam. Dan di sebelah sini, kaca-kaca ini adalah area di atas tangga yang tadi ada skylight-nya. Jadi nanti ini tuh tinggal dibuka nih. Ini ada kuncinya. Yang kunci itu tinggal dibuka, terus ini bisa dibuka juga dari samping. Jadi aliran udara sangat lancar banget. Nah, hal ekstra terakhir nih dari rumah ini. Tadi rooftop udah dari belakang kan? Ini ada satu lagi rooftopnya. Di sini bisa buat bertaman, berkebun, potnya banyak. Ini sebenarnya ya kalau mau dibikin kanopi lagi juga bisa nih. Ini buat area santai. Dan di sebelah sini masih ada satu gudang. Jadi teman-teman ada barang-barang yang gak kepake, ini masih bisa disimpan dan ini lebar banget. Nah, kita udah lihat rumahnya semuanya dari lantai paling bawah sampai atas.
Untuk area di sini Green Garden salah satu jantungnya Jakarta Barat. Mau cari rumah sakit, mau cari sekolahan, makanan rakyat sampai makanan sultan, dan akses ke tol, akses jalanan, itu semuanya udah ada banget. Nah, biar nggak penasaran nih, kita nanti ngobrol yuk sama tante yang punyanya. Kenapa sih tante mau pindah dari rumah ini? Kenapa rumahnya mau dijual? Ya, dan apa sih kesannya kalau tinggal di sini? Yuk. Nah, teman-teman, kita sekarang sudah ketemu sama pemiliknya. Kita mau tanya-tanya nih, tante, ini kalau saya lihat rumahnya kan masih bagus banget ya, masih kokoh banget, terawat banget. Tante kenapa sih mau pindah dari sini? Atau kenapa rumahnya mau dijual gitu? Oh, eh, karena dulu masih ada orang tua tinggal sama anak-anak tinggal sini, jadi cukup. Sekarang hanya berdua, jadi merasa kesepian. Mau cari yang lebih kecilan lagi aja. Mungkin daerah sini lah. Oh, ngomong daerah sini, ini kan Green Garden orang suka bilang langganan banjir nih. Tapi tante betah nih di sini nih. Ngalamin banjir nggak sih tante di sini? Sejak saya pindah ke sini, hanya ngalamin banjir 2020 sekali. Oh, hanya sekali aja. Jadi Imlek kemarin nggak banjir. Nggak sama sekali. Nggak, pokoknya daerah sini nggak banjir. Okay. Hanya di depan Green Garden, McDonald jalanannya saja yang banjir. Oke, jadi aman deh pokoknya. Jalanan depan sini aman betah. ya. Makanya betah banget. Makanya masih mau cari daerah sini lagi ya. Iya. Oke, siap. Tuh teman-teman, ternyata Green Garden sekarang udah nggak banjir daerah sini. Sudah ada saluran dan tampungan yang proper banget lah pokoknya. Oke. Tante, thank you ya. Ya. Semoga rumahnya cepat dijual. Ya. Nah, semoga. Oke, ini sudah akhir dari video. Thank you banget yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Semoga semua informasi tentang rumah ini sudah bisa tersampaikan dengan baik ya. Yang berminat bisa hubungin Kokokur. Dan kalau ada video lain, properti lain yang teman-teman mau untuk di-review, tolong kabarin, cek atau tulis di komen di bawah. Nanti kita bantu review. Oke, sampai ketemu di video Kokokur selanjutnya. See you!